pula yang dibuka. Mulut buka. Jawab itu kan pertanyaan saya. Punya tempat di sana. Jawab pertanyaan saya, di mana dalilnya Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan untuk membebaskan dosa-dosa orang-orang kafir? Silakan. Jangan di-mute dong. Kamu pecundang, kamu pengecut ya. Jangan di-mute ya. Di-mute kalau tidak menjawab pertanyaan. Iya, saya bacakan dalil boleh ya? Boleh. Nanti Anda kepanasan ya. Silakan. Demikianlah sekarang ya, ini ya, untuk Anda kan bertanya di mana dalilnya ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Dengar ya, Anda dengar, pasang kuping. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Itu Roma 8, Bung. Saya tidak minta ucapan Paulus. Apakah Paulus ini sudah menjadi Tuhan Elohim? Kan saya minta mana firman Tuhan Elohim. Bukan saya minta Tuhan si iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Ini keinginan Bapak Paulus yang Anda bacakan itu. Roma 8 nomor 1 itu sampah bagi kita di sini. Yang kita minta adalah firman Elohim, sebagaimana Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu firman Elohim. Lu kau hantamkan firman Elohim dengan firman Bapak Paulus, Tuhan kau itu. Jangan. Udah aku bilang, yang saya minta firman Bapak Elohim, bukan Bapak Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Penyahlah kau. Yang saya tanya ini adalah Bapak Elohim, bukan Bapak Paulus. Jawab. Persoalannya di sini kamu tidak terima firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Yohanes 8 nomor 44, Yesus mengatakan, kamu menginginkan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Yang saya tanya ini Bapak Elohim, bukan keinginan Bapak Paulus, Tante. Halo saudara mencerdaskan saya diminta bantuan. Begini loh Bang Suma. Apa? Anda meminta dalil sama mencerdaskan bangsa ini. Ketika dia membuka dalilnya di Alkitab, di Matius, malah lu yang bilang itu bukan dalil, itu. Saya tanya pernyataan Jokowi, Anda kasih pernyataan bom-bom. Anda waras kan? Yang saya minta adalah firman Elohim. Sejak kapan Paulus menjadi Elohim, Kucluk? Dasar manusia pemakan B2. Yang saya tanya firman Elohimnya. Apakah benar kata Yesus iblis yang menjadi bapakmu? Sampai-sampai ketika saya minta pernyataan Bapak Elohim, kok kasih Bapak Paulus botak? Lu sangat goblok. Lu minta dalil, dijawab dalilnya benar. Dalil itu yang saya minta, dalil dari perkataan Bapak Elohim, Tante. Dia sudah menjawab. Oh, jadi Paulus itu Elohim. Jadi Paulus itu Elohim. Paulus itu Elohim. Benarlah kata Yesus, iblis juga ditukan Allah. Mana ada? Jangan kau lari ke Al-Quran, wahai manusia tak berakal. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Paulus mengaku dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Yesus telah menjadi bapakmu, wahai Kristen kucluk. Paulus memang bapakmu. Makanya ketika saya minta dalilnya, mana firman Elohim yang menyatakan silakan bunuh orang yang benar, ente tunjukkan firman bapakmu yang iblis itu, Paulus si Dajjal. Apa sih orang ini? Kami di sini ingin mencerdaskan ente semua bahwa penyaliban itu adalah hal yang dimurkai oleh Bapak Elohim, tapi dicintai oleh Bapak Paulus botak agar kalian disesatkan oleh si botak. Paham ente? Yang saya minta, mana pengakuan dari Bapak Elohim yang disembah oleh Yesus? Bunuhlah Yesus, hambaku, anakku yang kukasihi, untuk dosa-dosa kalian, wahai orang-orang kafir. Mana dalilnya?
Ada Bang Suma. Mana? Ya, silakan. Mana? Mana? Matius 26 ayat 31. Apa? Matius 26 ayat 31. Matius ini jadi Elohim juga. Ini ada ngerti enggak sih Oten ini yang ditanyakan? Iya kan? Berarti ini yang mana maksudnya? Mau di perjanjian lama? Perjanjian lama itu firman Elohim. Contoh Amsal Iya. 6 nomor 16, Ejo. Mazmur 10 105 nomor 15, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Itu contoh firman Elohim. Kalau Anda bawa perjanjian baru, di situ tak ada firman Elohim. Itu surat kabar. Yang kita minta firman Elohimnya yang menjadi dasar pijakan pembunuhan kepada anaknya yang suci, yaitu Yesus. Mana tunjuk dalilnya? Bunuhlah anakku yang kukasihi supaya dosa-dosa kalian saya ampuni. Mana dalilnya? Zakaria 13:7. Zakaria. Zakaria berapa? Zakaria 13. Pada waktu itu aku membuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan seterusnya dan 13 ayat 7. Oh, 13 nomor 7. Hai pedang, hai, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka disuruhlah negeri kemudian. Ini gembala di sini siapa? Gembala di sini maksudnya siapa? Oke, baca di Matius lagi. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Jangan cocok Iya, lagi. itu nubuatannya. Ini kitab siapa? Kamu kok ngatur? Jangan cocokologi. Hah? Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai gembala orang Yahudi, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Berarti gembala banyak. Oke. Yesaya 34 nomor 2. Kalau Yesus adalah gembala dan gembala ini adalah Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Yesaya 34 nomor 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakan, yaitu Daud. Daud juga disebut gembala. Berarti Daud juga adalah Tuhan. Begitu. Mazmur 23 nomor 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Zakaria 11 nomor 4. Beginilah firman Tuhan Elohim kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Zakaria juga gembala. Ada berapa banyak gembala? Di kampung saya juga di Luwu Utara banyak gembala. Apakah mereka semua adalah Tuhan? Lucunya gembala di kampung saya kalau pagi pakai sarung, minum kopi, topinya miring, asap rokok menyimpul di kepalanya. Apakah itu juga Tuhan kalian? Sebentar. Tadi kan kamu nanya. Kamu tadi nanya di mana di perjanjian lama. Bunuhlah itu hambaku, itu kan pertanyaan kamu. Iya, terus? Ya udah, itu di Zakaria. Apalagi mau bertanya? Lah, ini Zakaria 13 dengarkan saya. Kalau yang Anda maksud gembala di situ adalah Yesus, coba tunjukkan. Apa korelasinya Zakaria 13 dengan Yesus ini? Apa? Ini berbicara mengenai keluarga Daud. Buka di Matius 26 ayat 13. Tidak ada hubungannya, itu Malam cocokologi. ini kamu semua akan Itu tergoncang imanmu. cocokologi apa? gereja. Itu kitab kami. Dengarkan saya. Zakaria namanya. Laporan dikumpulin terus di aku. Waduh, parah. namanya. Itu namanya kitab Spanyol. Tadi minta ayatnya, dikasih ayatnya. Separuh nyolong ya. Iya, Zakaria 13 ini. Baik. Kitab diambil Al-Arab 157. Baik, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat keakuratan informasi yang saudara kita ini bawa. Zakaria 13 nomor berapa tadi? Ada yang punya Bible? 7. 7.
Baik. Ya. Kita lihat ya, saudara-saudara sekalian, supaya orang ini tidak menipu kepada kita. Kita lihat apa yang diterangkan di sana. Bahwasanya ketika dia mengatakan di situ ada kata nakah. Nakah di sini ada yang bisa Ibrani? Nakah ini artinya apa? Naukau. Kalau yang saya tahu, nakau itu artinya pukul atau sakiti atau tampar atau butakan atau banting. Ya. Bukan semata-mata artinya membunuh. Membunuh itu terjemahan yang muncul belakangan. Arti daripada nakah dalam bahasa Ibrani itu pukul, bukan bunuh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pukullah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku mengambil dan menguji mereka seperti aku menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Nah, sekarang mana dalil yang menguatkan argumentasi Anda? Karena kata nakah di sini diterjemahkan memukul, bukan membunuh. Ayo. Ayo. Itu terjemahan yang bagus itu yang ELT 3, Ki. Itu menggunakan menghantam. Ini udah sama aja, menghantam gembala. Mereka Iya. para murid akan tercerai-berai. Itu kan penggenapannya di Matius 26. Dikutip oleh Yesus kan. Di mana? Apa salahnya sosiologi katanya? Matius berapa? 26 26? 31. 31. 31. Itu kan dikutip Yesus. Matius dan Matius ya. Apa bunyinya? Bisa dibaca lengkap lagi? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini cocokologi ya? Iyalah. Udah itu kan kamu yang ngomong itu. Lah, Jadi ini kan cocok. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesus yang ngutip loh, Mas. Sekarang begini. Apakah pengarang Matius ini murid Yesus? Itu udah ngawur lagi tuh, udah jurus terakhir tuh. Kalau udah gitu. Lah, sekarang kan ini kan cocok. Terakhir. Anda mengaku enggak? Ini kan pengakuan pengarang Matius nih. Apa yang dikatakan pengarang Matius? Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Di sini tidak berkata aku berkata, tapi berkatalah Yesus kepada mereka. Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Iya kan? Benar kan? Siapa yang mengatakan itu? Coba kamu tunjukkan bahasa Yunaninya, membunuh di situ apa yang tertulis? Membunuh atau memukul? Membunuh atau memukul? Udah itu udah tepat itu. Saya tanya, pataso. Pataso itu artinya apa? Ada yang bisa bahasa Ibrani? Kamu tadi minta ayat kan? Ya udah saya tunjukin ayatnya. Bung. Apalagi? Oke. Sekarang ada nggak yang bisa Ibrani Yunani di sini? Nggak Pataso ada, artinya saya apa? nggak bisa. Saya nggak bisa. Nakah di situ, nakah bahasa. Pataso. Pataso artinya apa? Dalam bahasa Yunani. Ada yang tahu? Ada yang tahu pataso? Ada yang tahu arti pataso? Ardiansa bisa Yunani? Pataso artinya apa? Pataso artinya memukul. Berarti sama artinya yang ada di Zakaria 13 nomor 7 juga bukan membunuh, tetapi naka artinya memukul. Baik Zakaria 13 nomor 7 maupun Matius 26 nomor 31 sama-sama artinya memukul. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Gak usah takbir, itu udah jelas itu kok. Ngapain di ini lagi di tafsir. Enggak ada tafsir, Bung. Ini terjemahan baru ini kelihatan
di situ bukan membunuh. Kenapa? Karena di situ bahasa aslinya pataso. Pataso itu artinya memukul. Maka harusnya kalau agama Anda bukan agama tipu-tipu, terjemahannya harus jujur. Malam ini kamu semua akan terguncang imankan aku, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, bukan membunuh. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Naka dalam bahasa Ibrani juga artinya adalah memukul, bukan membunuh. Berarti tak ada dalil Tuhan Elohim memerintahkan membunuh daripada orang yang benar atau nabi atau gembalanya. Masya Allah. Gugur. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh Yesus. 6 kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan, salah satunya adalah membunuh Yesus. Dalilnya mana? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jadi tidak ada dalil. Mas Wak, Malam. bisa nggak kita bahas pelan-pelan yang kamu sebut tadi? Boleh, Bang. Ya, baik. Nomor berapa? Apa? Dalil apa? Yang kamu bacakan tadi, Keluaran sama apa? 23. Ya. Oke. Silakan. Keluaran 23. Siap. Nomor 7 dan nomor 8. Kabur. Iya, harus dia terapi dulu dirinya, ketenangkan otaknya supaya dia dulu. 23 ayat berapa, Bang? 23 nomor 7 nomor 8. Nanti juga saya akan tunjukkan dalil Tuhan melarang manusia menjadi Kristen. Tidak boleh jadi Kristen. Kita bahas pelan-pelan. Ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, sip. Ketika Anda sebutkan Terlalu, ayat, mohon maaf, Gurunda terlalu tinggi noise-nya, Bu. Ini terlalu tajam noise-nya, mohon maaf. Punyaku ya? Iya, Gurunda. Kok bisa ya? Coba saya matikan. Noise-nya dikit dikurangi. Bukan bunyi, tapi apa tajam ini, apa gemanya tajam. Udah bagus. Ya, mantap. Jadi silakan Anda tunjukkan dan saya akan menunjukkan larangan menjadi Kristen di dalam nanti kitabnya orang kita Yahudi. bahas satu-satu, Bang. Siap. Jangan Anda sebutkan ayat semua, namun nggak dibahas dulu. Oke, baik. Silakan. Tadi Keluaran berapa? 23 Pak Excel mau izin bentar sebelum berlanjut. Ini saya sapa dulu Pak Onoma, ini Muslim apa Kristen Pak Onoma? Ya, saya Kristen. Jadi maksudnya begini. Siap. Dengan Standby dulu bentar. Jangan maksudnya begini ini. Bentar. Ya. Tenang, nyimak dulu ya. silakan. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Iya, pelan. Satu-satu. Lanjut Pak Excel, lanjut. Ya. Keluaran 23 ayat 7 sampai 10 ya. Atau? 7 sampai 8, Bang. Oh, 7. Ini perikopnya peraturan tentang hak manusia. Ya, ini di kitab saya peraturan tentang hak manusia. Di ayat yang ke-7 menuliskan bunyi demikian. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau ubah. Ya, orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang ke-8, ya, suap janganlah kau terima, sebab itu membuat Lu ngapain sih? Biar. Kok gitu sekalian katanya pintar-pintar tapi aduh nggak menghargai orang kalian. Kenapa sih? Santai aja Bang Sugi. Lanjut, Bang. Lanjut, Ya, Bang. nggak boleh gitu loh. Ya, bentar. Nah, di ayat ke-8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata seorang-orang yang melihat dan memutar balik berkata orang-orang yang benar.
9 orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah menekan keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Yang 10, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Ya. Ya, gimana Bang? Ya, kan ini Bang berbicara tentang peraturan. Ya, perintahnya di situ apa? Manusia. Boleh enggak menurut data ini membunuh Yesus? Menurut data ini boleh enggak Tidak Yesus ada dibunuh? kata tentang membunuh Yesus Bang sini. Oke. Memang enggak ada nama Yesus di situ. Peraturan tentang hak manusia. Oke. Bukan peraturan membunuh manusia Bang. Tetapi Ini Abang tahu dalilnya ini, Bung. Dalilnya ini, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. ayat berapa itu? Nomor 7. Oke. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Menurut dalil ini, boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh, dia kan nggak besar. Di sini Bang katakannya perikopnya sudah jelas Bang. Hak-hak manusia. Saya ulang Tapi Bang ya. itu bukan untuk dibunuh, tapi udah memang pembuatannya untuk dibunuh. Dia memang udah mati, memang untuk dibuat untuk mati. saya ulang lagi. Ini dalil keluaran, ini kitabnya siapa Bang? Orang Yahudi kan? Oke. Orang Yahudi boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan kitab mereka ini? Nggak boleh. Gak boleh kenapa? Gak boleh. Itu abang tahu. Berarti Tuhan tidak membolehkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Betul. Terus? Oke. Nah, menurut Yesus di dalam Matius 19 boleh nggak membunuh Yesus? Di data nomor 18-nya. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang baik? Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Menurut Yesus, boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Bang, kok aduh sih ini adilnya. Haruslah kamu jauhkan. Mana sih kamu? Maksudnya? Ayat ke-7 itu dikatakan haruslah kamu jauhkan, bukan haruslah kamu bunuh, harus jauhkan. Harus Berarti kau hindari, jauhkan Bang. dirimu dari perkara dusta. Ini Bang berarti haruslah kamu jauhkan. Berarti nggak boleh seperti itu. Gimana sih kamu? Dua per tiga ini.